Selamat datang di era di mana komoditas paling berharga bukanlah emas atau minyak, melainkan sebuah elemen kimia ringan bernama litium. Kita berada di tengah pergeseran energi global terbesar, sebuah revolusi yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi karbon. Fondasi dari revolusi ini adalah baterai lithium-ion. Video ini akan membedah mengapa litium dijuluki harta karun bumi yang baru dan bagaimana teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita mengisi daya ponsel, tetapi juga secara fundamental membentuk masa depan industri otomotif. Lithium, dengan nomor atom 3, adalah elemen logam alkali paling ringan di alam semesta. Kemampuannya untuk menyimpan energi dalam jumlah besar dengan bobot yang sangat minimal menjadikannya komponen tak tergantikan dalam baterai berdensitas tinggi. Di mata para ekonom dan pemerintah dunia, litium kini adalah emas putih masa kini. Sebagian besar cadangan strategis dunia terkonsentrasi di tempat yang dijuluki segitiga litium, meliputi Chile, Argentina, dan Bolivia, serta cadangan besar lainnya di Australia. Perebutan kendali atas rantai pasok elemen ini kini menjadi isu geopolitik yang sangat panas. Tanpa litium, transisi global menuju energi bersih, energi terbarukan, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan akan terhenti. Lithium-ion bukan sekadar baterai, ia adalah pendorong dari seluruh ekosistem baru. Lalu, mengapa lithium-ion begitu revolusioner? Sejak pertama kali dikomersialkan, teknologi baterai ini telah menawarkan keunggulan yang jauh melampaui pendahulunya. Seperti baterai timbal asam konvensional, baterai lion menawarkan siklus hidup yang lebih panjang, kemampuan pengisian daya yang jauh lebih cepat, dan efisiensi energi yang superior. Bayangkan, baterai yang bisa diisi ulang ribuan kali tanpa kehilangan banyak kapasitasnya. Inilah yang membuat perangkat elektronik modern kita bisa bertahan lama. Dan mengapa mobil listrik mampu menempuh jarak ratusan kilometer hanya dengan sekali cas. Namun, dampak terbesarnya terlihat pada sektor transportasi. Ada satu data yang sangat mencengangkan. Dalam satu dekade terakhir, berkat inovasi material dan produksi skala besar, harga baterai per kilowatt-hour yang merupakan metrik utama dalam industri ini telah anjlok lebih dari 80%. Ini penurunan harga yang masif. Penurunan harga inilah yang telah menjembatani jurang antara kendaraan konvensional dan mobil listrik, membuat mobil listrik atau II semakin terjangkau dan kompetitif bagi konsumen rata-rata. Harga yang tadinya menjadi penghalang utama, kini perlahan terkikis. Ketika kita berbicara tentang mobil listrik atau EV, kita tidak hanya berbicara tentang ketiadaan knalpot atau asap, kita berbicara tentang sebuah pusat rekayasa yang jauh lebih unggul secara mekanis. Mari kita bandingkan mesin pembakaran internal atau ICE dengan ribuan komponen bergerak yang rumit, kehilangan sebagian besar energinya melalui panas dan gesekan. Efisiensinya sangat rendah. Sebaliknya, mesin listrik memiliki jauh lebih sedikit komponen bergerak. Tidak ada piston, tidak ada klep, tidak ada oli mesin yang perlu diganti secara rutin. Ini berarti efisiensi energi yang jauh lebih tinggi dan yang sangat penting bagi konsumen, biaya perawatan yang jauh lebih rendah. Ucapkan selamat tinggal pada ganti oli, servis radiator, atau perbaikan transmisi yang mahal. Selain efisiensi, mari kita bicara tentang performa. Pernah merasakan sensasi mengendarai mobil listrik? Torsi instan yang dihasilkan oleh motor listrik memberikan akselerasi yang cepat, senyap, dan mulus. Rasanya seperti meluncur. Sulit ditandingi oleh mobil bensin di kelas yang setara. Mobil listrik memberikan pengalaman mengemudi yang senyap, responsif, dan sangat bertenaga. Ini bukan hanya tentang ramah lingkungan. Ini tentang pengalaman berkendara yang lebih superior. Kekuatan mobil listrik tidak berhenti di jalan raya. Di masa depan, dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar alat transportasi. Mereka akan berfungsi sebagai penyimpan energi cadangan berjalan. Konsep Vehicle to Grid atau V2G memungkinkan mobil listrik untuk mengembalikan energi ke rumah atau bahkan jaringan listrik nasional saat permintaan energi sedang tinggi atau saat terjadi pemadaman. Bayangkan, jutaan mobil listrik yang terparkir di seluruh kota menjadi sebuah baterai raksasa yang terdesentralisasi. Ini mengubah jutaan kendaraan dari sekadar konsumen energi
menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan jaringan listrik kita. Di masa depan, mobil Anda bisa memberi daya pada rumah Anda saat mati lampu, atau bahkan menghasilkan uang dengan menjual listrik kembali ke jaringan saat tidak digunakan. Meskipun revolusi ini menjanjikan masa depan yang lebih hijau, industri litium dan mobil listrik menghadapi tantangan yang sangat besar dan mendesak. Kita harus melihat kedua sisi mata uang. Tantangan pertama adalah dampak lingkungan dari penambangan litium. Penambangan litium, terutama melalui proses evaporasi di danau garam, membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar. Ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ekosistem lokal dan ketersediaan air bersih, khususnya di wilayah yang sudah rentan kekeringan, seperti di segitiga litium. Mencari keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan adalah kunci. Maka dari itu, tantangan kedua yang sangat krusial adalah daur ulang. Miliaran sel baterai yang diproduksi hari ini pada akhirnya akan mencapai akhir masa pakainya. Apa yang akan kita lakukan dengan semua baterai bekas ini? Membuangnya begitu saja akan menciptakan masalah limbah beracun yang masif. Pengembangan teknologi yang efisien dan ekonomis untuk mendaur ulang komponen krusial seperti lithium, nikel, dan kobalt adalah hal yang sangat penting. Kita harus beralih dari model ekonomi linear ambil, buang menjadi model ekonomi sirkular, di mana bahan baku dari baterai lama bisa digunakan kembali untuk membuat baterai baru. Terakhir, ada isu kemandirian energi dan rantai pasok. Geopolitik energi tidak lagi hanya soal minyak. Negara-negara dan raksasa industri kini berlomba-lomba mengamankan rantai pasok baterai dari hulu yaitu tambang dan pemrosesan bahan mentah hingga ke hilir, yaitu pabrik sel baterai raksasa yang kita kenal sebagai gigafactories. Siapa yang menguasai rantai pasok ini, dialah yang akan memimpin industri otomotif dan energi di abad ke-21. Ini adalah perlombaan teknologi, ekonomi, dan politik yang akan menentukan peta kekuatan dunia di masa depan. Pada akhirnya, revolusi lithium-ion bukan hanya tentang mobil yang lebih bersih atau baterai yang lebih tahan lama. Ini adalah jembatan teknologi yang menghubungkan kita dengan masa depan yang berkelanjutan. Mobil listrik adalah bukti nyata bagaimana sebuah harta karun yang digali dari perut bumi dapat diolah menjadi kekuatan yang membersihkan udara kota kita dan mengubah mobilitas manusia secara permanen. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa transisi ini dilakukan secara adil, etis, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kita menggali harta karun bumi modern ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.